tetap suara penceramah ya, bukan suara gonggongan anjing, bukan ya? Alhamdulillah. Saya khawatir nanti gini bu, tahu kedengar sana di mana? Siapa anjing ngomong? Ada tuh kayak bilang kan? Dan proses masalah-masalah seperti ini kita tidak perlu beriskan Bapak Ibu. Ya, itu hanya candaan awal saja. Oke, kita mulai. Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Tidak ada tema ya. Meningkatkan ukhuwah Islamiyah di antara semua warga dan meningkatkan keimanan kita. Insya Allah keimanan kita dari waktu-waktu meningkat. Oke, pada adik-adik sekalian, tahun kemarin itu melaksanakan Isra Mi'raj. Melaksanakan ya. Sekarang Isra Mi'raj itu ada dua kata. Kata pertama adalah Isra Mi'raj. Kata pertama adalah Isra. Kedua Mi'raj. Sekarang pertanyaannya ini langsung ada door prize ya. Siapa yang bisa memberi makna apa itu arti Isra dan Mi'raj? Abu Suhaib. Abu Suhaib jawabnya angkat tangan. Apa arti itu Isra dan Mi'raj? Tidak ada. Tidak ada ya. Persiapkan seperti ini. Pertanyaannya, saya sudah siapkan sekitar 10 atau 11 pertanyaan. Karena pertanyaan pertama tidak terlaksana, tidak salah. Pertanyaan apa tadi? Masih ingat pertanyaan saya tadi? Konsentrasi lah makanya. Konsentrasi. Isra Mi'raj. Isra itu artinya adalah perjalanan Rasulullah SAW dari seperti ayat tadi Al-Isra ayat 1 minal Masjidil Haram ila Masjidil, artinya perjalanan Nabi Muhammad dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Apa artinya itu? Artinya Rasulullah SAW melakukan perjalanan yang vertikal dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Artinya di vertikal ini artinya adalah bahwa setiap manusia itu harus mempunyai hubungan yang baik dengan sesama manusia yang lainnya. Ada secara secara horizontal, ya. Secara horizontal dari Mekah ke Masjidil Aqsa, secara horizontal ke sini. Hablum minallah, hablum minannas, dan nanti mi'rajnya adalah hablum minallah. Hablum minannas itu artinya hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia. Manusia yang bagus itu kata Nabi adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, terus apa namanya? Adio. Manusia yang baik itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Coba tanya, anak, kamu bermanfaat bagi keluargamu? Kamu ada adik, ada abang, ada orang tua. Bermanfaat bagi orang tua kamu? Nah, apa bermanfaatnya? Kau kalau disuruh sama orang tua, cepat kerja nggak? Belum. Cuma mandi. Jangan-jangan saya sebut main HP nih. Nggak jadi mau. Ya. Rio belajar, angkat gelas. Sebut main HP deh. Artinya manfaatnya masih belum tercapai. Nah, ini dari kecil. Sebagai anak-anak ini, ingat bahwa hablum minallah, hablum minannas antara sesama manusia mulailah dari keluarga kita dulu tersendiri ya. Anak-anak bermanfaat bagi orang tuanya. Misalnya apa? Disuruh belajar yang serius. Suruh ngaji lah serius. Suruh sembahyang lah yang benar-benar. Jangan main-main di belakang. Kalau ya semua orang yang dewasa begitu pun kita berbaik-baik sesama tetangga kanan kiri itu sudah merupakan satu hablum minannas yang harus kita jaga dari waktu ke waktu. Itu makna daripada pertama perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, merupakan hubungan yang horizontal. Horizontal itu artinya adalah sesama manusia. Ya, harus kita tetap menjalinnya. Saya kira dengan melaksanakan Isra Mi'raj pada hari ini sudah nampak bahwa ukhuwah Islamiyah, hablum minannas di antara warga kita di sini dicoba untuk dibangun setiap saat dari waktu ke waktu. Nah ya. Pertanyaan selanjutnya, ini belum ada yang dapat nih door prize nih, ya, belum ada yang dapat nih. Coba, ibu, di sana masih dengar suara saya bu? Nah, masih ya, karena saya tidak bisa terlalu bukit-bukit. Nah, coba sekarang pertanyaan yang selanjutnya adalah, ketika
Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa, sampai di Masjidil Aqsa. Nah, ini terbuka untuk umum, terbuka untuk umum. Tapi kalau orang yang sudah dewasa tidak dapat jawaban. Ya. Coba kita pikirkan, karena kitab suci Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW itu perlu dipikirkan oleh kita. Apa makna di balik itu ya? Coba seperti Al-Isra tadi, bahwa Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan, artinya dia pasif. Yang aktif adalah Allah Subhanahu Wa Taala dan dipimpin oleh malaikat Jibril. Pertanyaannya adalah, apakah Rasulullah SAW itu ke Masjidil Aqsa itu berdasarkan kehendak dia sendiri atau tidak? Kalau seandainya tidak, apa alasannya? Kalau seandainya iya, apa alasannya? Alasannya. Ya. Kalau tidak, apa alasannya? Kalau iya, apa alasannya? Apakah Nabi Muhammad SAW itu menuju ke Masjidil Aqsa itu berdasarkan keinginan dia sendiri atau berdasarkan keinginan Allah? Kalau berdasarkan keinginan Allah, apa alasannya? Kalau bukan, apa? Ya, alasannya. Nah, ya. Kalau yang sudah dewasa tahu lah kira-kira ya. Karena artinya benar, Rasulullah SAW itu bersikap pasif karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hiburan kepada Rasulullah setelah meninggalnya Siti Khadijah dan Abdul Muthalib. Dia dihibur oleh Allah untuk pergi ke Sidratul Muntaha. Dia pasif, artinya Rasulullah pasif. Dia diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Nah, kira-kira kita sambil diskusi kira-kira apa? Kenapa harus ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung dari Mekah ke Sidratul Muntaha saja? Ini alasannya adalah bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pelajaran kepada semua manusia melalui Nabi Muhammad. Hubungan yang horizontal sesama hablum minanas tetap harus dibangun. Setelah itu harus ke atas Sidratul Muntaha. Cuma pertanyaannya, kenapa salah satu tujuan ada Masjidil Aqsa? Sementara Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak-anak yang disayangi Allah dan orang tuanya, juga sama-sama mungkin sama-sama mengetahui bahwa Masjidil Aqsa itu adalah saat ini Yerusalem atau Palestina, tetapi dikuasai oleh Israel. Di daerah tersebut terdapat 4 agama besar, dan 4 agama besar termasuk Islam ini mengakui bahwa itu merupakan juga tanah suci mereka juga. Apa namanya? Yang pertama ada Yahudi. Di sana ada namanya tembok ratapan. Tembok ratapan itu orang bangsa kita ini. Dia ratapan nggak dibacanya, yang jelas itu tembok ratapan itu adalah agamanya orang Yahudi. Dan setiap tahun sama seperti kita kalau ke Mekah, orang-orang Yahudi seluruh dunia berziarah ke sana. Di tembok ratapan itu juga bersebelahan dengan Masjidil Aqsa tadi. Terus di belakangnya lagi ada tempat penjelasan Nabi Isa ketika dia saya lebih senang mengatakan dibantai sama kerajaan Roma. Ketika dia disalib, Nabi Isa disalib, dan tempatnya juga di situ juga. Maka setiap tahun umat Kristen juga berziarah ke sana sebagai tanah suci mereka. Satu lagi agama Kristen Koptik juga, dia merasa Yerusalem di tempat yang sama itu merupakan tempat suci atau tanah suci mereka juga. 4 agama besar termasuk Islam. Karena di Islam ada Masjidil Aqsa di sana. Artinya, kenapa 4 agama besar yang ada di sana itu pada saat Nabi Rasulullah SAW Israel, kenapa harus ke sana? Nah, ini pertanyaannya ini mungkin setingkat S1 lah, S1 yang belum tamat. Karena kalau untuk dokter sudah boleh ngajar dokter juga. Yang penting dokternya sudah sendiri kan. Nah, kita anggap sekarang kita sendiri. Kira-kira kenapa lah? Padahal sebelum Islam masuk, Nabi Muhammad Israel ke sana. Padahal sudah ada sebelumnya ada 3 agama besar di sana. Nah, kira-kira apa? Nah, jadi yang perlu kita pahami adalah itu makna daripada Isra Mi'raj. Nabi Muhammad SAW mampir, bukan mampir dengan sengaja, tapi dia pasif, diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jarak dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu tidak kurang daripada 1.200 km.
dalam seperempat malam pasti orang itu mustahil kan? Tapi kenapa harus ke sana? Ternyata begitu kita pelajari, kita pahami ke dalam, di sana ada 4 agama besar termasuk Islam yang mengakui itu sebagai tempat suci. Artinya Allah menunjukkan kepada manusia melalui Rasulullah SAW, dan kita coba untuk pahami. Kenapa pahami? Bahwa dengan 4 agama yang berbeda di tempat suci yang sama, kecuali Islam dan Islam ada 2 tempat suci ya, satu Mekah, satu lagi ini kita akui. Ada 4 agama besar yang sama-sama tempat sucinya di Masjid Aqsa itu. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kepada manusia bahwa Tuhan yang mereka sembah sebenarnya sama-sama Allah itu. Sebenarnya sama-sama Allah itu. Nabi Muhammad tidak pernah perjalanan ke sana. Dia diperjalankan dan Allah yang memperjalankan dia ke sana. Jadi kita sebagai umat Islam, kita mencoba untuk memahaminya. Kenapa ada 4 agama besar? Artinya apa? Kita coba membangun toleransi antara hidup beragama tadi. Toleransinya bukan berarti kita menyembah Tuhan mereka. Karena Allah akan saya memandang seperti ini. Allah menunjukkan kepada manusia bahwa Tuhan yang mereka sembah itu sebenarnya sama. Cuma yang Koptik berbeda seperti itu, yang Yahudi berbeda seperti itu. Dan kita meyakini inna dinna indallah Islam. Tapi yang inna dinna Islam itu untuk kemantapan Islam kita kepada sesama Islam. Kalau kita mengambil hikmah di balik Isra Mi'raj ini, khususnya ketika mampir Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa, ada 4 agama besar yang sudah dirancang oleh Allah hadirnya sebelum Islam. Nah, Islam datang adalah agama termuda, dan ketika datang ke sana tanpa desain daripada Rasulullah, kemudian dibawa oleh buah sama Jibril ke arah sana. Itu mempunyai makna bahwa Tuhan yang sembah itu sebenarnya sama, hanya cara yang mereka berbeda. Dan kita meyakini sebagai orang Islam, inna dinna indallahi Islam, bahwa agama yang direstui oleh Allah itu adalah Islam. Tapi kita untuk menjaga toleransi tadi, kita tidak perlu memaksakan orang lain. Seperti gini loh, kita di sama tempat suci yang sama-sama di sana loh. Kenapa kamu nyembahnya beda? Kenapa kamu Kristus? Kenapa kamu yang lain? Ini ya salah satu pemahaman yang coba disampaikan yang dari beberapa ulasan para ahli agama yang sudah saya baca artikelnya, dan saya pun meyakini seperti itu, bahwa Allah menunjukkan bahwa tempat suci Masjidil Aqsa ini adalah tempat 4 agama besar, dan kita lakukan di hukum waliyadin, yang Koptik menyembah Asyaruddiyah, yang Kristen Ortodoks menyembah Asyaruddiyah, yang Yahudi menyembah Asyaruddiyah, yang Islam tentu dari Islam sendiri. Dan ini memang sangat tidak bisa dicampur adukan, karena yang mengajukan adalah Islam pertama, kedua lakum dinukum. Nah coba apa arti lakum dinukum waliyadin itu? Apa enggak? Surat itu ujungnya adalah lakum dinukum waliyadin. Coba sampai apa? Baca. Ujungnya lakum dinukum waliyadin. Nah, kita sampai itu. Lakum dinukum waliyadin. Ada salah satunya ayat ini. Sudah disebut kan? Sampai apa? Saya belum lepas nih, satu pun belum. Ada satu surat yang isinya lakum dinukum waliyadin, artinya adalah untukmu agamamu, untukku agamaku. Sudah disebut sama Ustaz di pangkalnya. Nah, ayo coba kita jangan maju. Dari bismillah ya. Enggak perlu arti ini apa. Saya ini door prize belum ada yang lepas ya. Saya rencanakan ada 10 pertanyaan ini.
Masih ada 10 lagi pertanyaan. Makanya ini cuma elo-elo ya. Ada adik ini cuma elo-elo yang tahu jawab. Karena gini, proses belajar mengajar di Indonesia ini susahnya salah satu ini. Dosen ataupun guru sudah selesai menyampaikan materi, kemudian ya anak sampai mau bertanya, tidak ada yang tanya, siko pun ada yang tanya. Padahal tidak ngerti. Ketika ditanya, tidak ada siko pun yang mau jawab. Padahal tidak ngerti juga, itu benar benar tidak ngerti. Tapi bisa jadi bukan karena tidak ngerti, kebiasaan untuk angkat tangan, untuk menjawab, untuk mencoba itu yang kurang. Makanya dibiasakan ketika mau di SD, SMP, SMA, saya dosen, saya ngajar, baru juga kemarin ngajar S2 di Puja Pasar, dan cara belajarnya seperti itu. Guru selesai mau memberikan materi, kamu bertanya, tidak tahu. Kalau guru bertanya, kamu menjawab. Oke? Apa artinya dari lakum minurkum walaidin? Apa artinya lakum minurkum walaidin artinya ini? Artinya, yang itu ber. Untukmu agamamu, untukku agama. Artinya apa? Kita dalam beribadah tidak boleh nyenggol-nyenggol orang Kristen, tidak boleh nyenggol. Kalau beribadah Allah seperti Islam kita harus dimantapkan. Oke sudah ya? Dengar ini penjelasan ini, nanti kalau berdasarkan penjelasan itu saya tanya lagi. Ya Nila ada benar bisa beli gula-gula lah. Sama dulu kan? Sama kan? Rosa, Rosa nama? Ihsan. Namanya Ihsan. Tahu artinya Ihsan itu? Kamu berbuatlah, beribadahlah seolah-olah kamu melihat aku, kata Tuhan. Kalau kamu tidak melihat aku, yakin aku nengok kamu. Artinya berjalan kira ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya sudah Ihsan. Aku situ. Ya? Yakinlah kalau kamu ketika kamu beribadah, ketika kamu melakukan apapun, yakinlah seolah-olah kamu melihat saya. Kalau kamu tidak, yakinlah saya melihat kamu. Ihsan ya, bagus. Oke, kita belum sampai kepada perjalanan Rasulullah SAW ke atas, ya. Kita baru sampai ke 7. Baru sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi baru 15 menit. Terus pertanyaannya, Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj itu dengan menggunakan apa? Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian di Sidratul Muntaha dengan menggunakan apa? Tunjuk tangan. Cara jawabnya dari awal ya. Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj dengan menggunakan sudah, lawan. Nabi Muhammad SAW melaksanakan Isra Mi'raj menggunakan buruk, dibantu oleh buruk oleh Jibril. Bapak belum paling besar Jabal Mula ya, kuliah itu tidak hafal ya. Oke. Nabi Muhammad itu dengan menggunakan buruk ke sana. Buruk itu artinya adalah kilatan, ya. Tapi ketika dia mampir di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad SAW menambatkan buruknya di tembok ratapan tadi. Terus sejarahnya seperti itu. Nabi Muhammad sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, terus menambahkan buruknya di tembok ratapan itu. Nah, tembok ratapan itu yang digunakan oleh umat Yahudi. Tapi tahu sebelum Nabi Muhammad ada menambahkan buruknya di sana, orang Yahudi sudah menggunakan tembok ratapan itu untuk sembahyang sebagai tempat suci mereka. Nah ya, kita teruskan perjalanan Nabi Muhammad SAW sambil melihat apa maknanya. Inti daripada perjalanan Nabi Muhammad SAW itu adalah perjalanan yang jauh itu selama 1/3 malam. Inti utama dari perjalanannya adalah untuk apa? Nah, sholat apa? Sholat 5 waktu. Sekarang saya meminta siapa yang bisa membaca niat sholat 5 waktu dari subuh sebisa. Angkat tangan maju ke depan. Itu semangat dari tadi. Tapi tadi belum kan? Tadi belum maju kan? Belum. Sholat subuh sebisa. Niatnya nih.
Tapi saya belum puas, bacanya belum lancar. Ada tidak yang bisa lebih lancar lagi sama seperti tadi? Lancar ya? Tidak terpukir ya? Ya, saya turun dulu. Sampai duluan. Siapa yang bisa baca surah dari Isya subuh sampai Isya? Kau dulu. Ada pertanyaan lainnya. Sama satu yang anak cewek yang melawan gaduh. Anak cewek ada yang minta tangannya. Anak cewek ada nggak sana? Berapa orang tuh? 3, 2, 3. Cuma 4 orang anak cewek. Gila, dengar ya. Anak-anak kita tadi itu inti daripada Isra Mi'raj sudah hafal. Baru niat hafal. Kalau laksanakan enggak? Kalau niatnya kita tahu, artinya kita tahu itu baru sebatas di pengetahuan. Pengetahuan saja tidak cukup. Kalau cuma pengetahuan saja, hafal niatnya apa, tapi tidak pernah sholat, tidak ada gunanya. Coba saya tanya, kalau tidak hafal itu, baju biru. Hah, Rizky ya? Awak kan hafal kalau tadi? Semuanya tak kau? Tidak. Inti daripada mau Isra Mi'raj itu adalah Nabi sampai ke Sidratul Muntaha menyebut sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu pertama dia kuncinya surga. Kedua sebagai pembeda antara orang iman dan kafir. Nah, kita hafal semua. Mungkin bapak-bapak juga ya, ibu-ibu juga hafal semua. Cuman intinya bukan cuma hafal itu cuma sebatas di pengetahuan kita. Pengetahuan yang kita laksanakan tak ada guna. Nah, makanya Rizky, kau hafal semua dah? Saya yakin hafal semua. Bapak-bapak ibu-ibu semua hafal semua. Islam ya, Isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, baru kita Islamnya. Kau sudah Islam belum? 5 waktu jalan terus. Nah, anak-anak, oke. Memang kadang ada excuse-nya terlalu permisif. Gak apa-apa, anak-anak kan belum makin balik. Tapi kalau tidak dari kecil bisa kita coba, bawa sampai ke tua. Oke, dan hafal pun kita sejarah tentang Isra Mi'raj dari awal sampai dengan habis. Kalau cuma hafal saja contohnya tahu, tapi kita tidak mengamalkannya, itu hanya sebatas pengetahuan. Kalau kita sebatas di pengetahuan saja, niat sholatnya tahu semua, tapi sholatnya Islamnya tidak benar, Islamnya ompong-ompong, sholatnya 5 waktu itu ompong-ompong, ya kita belum Islam. Isra Mi'raj kita peringati setiap tahun, tapi tidak membekas kita. Nah, kalau orang Islam, ini dari seluruh dunia ini ada
yang hati kita ada segitiga cinta namanya. Segitiga cinta di dalam manusia itu ada hati, ada kepala, ada perbuatan. Kalau kita cuma isinya kepala saja, pengetahuan saja, di hati tidak diimani, akan terrealisasi dalam bentuk perbuatan. Ini anak-anak kita tadi hafal sholat 5 waktu, jujur si Rizky. Sholat ada berapa waktu? Tidak. Dan itu belum benar ya. Hafalnya bagus, tahunya doanya, angkat kita al-mulk hafal, yasin hafal. Cuma sebatas dihafal, tapi kontennya tak direalisasikan. Itu hanya sebatas di kepala. Kepala ini adalah ilmu pengetahuan, hati ini adalah kontrol agamanya. Hasilnya mana? Hasilnya perbuatan kita di masyarakat. Orang pintar semua, tapi terlepas dari pergaulan masyarakat, gunanya kurang. Orang hatinya ini agama ya, hati lebih kepada komunitas hati adalah agama. Agamanya kuat, tapi otaknya kurang. Artinya beragama tanpa ilmu pengetahuan juga tidak bagus. Dia bergaul di masyarakatnya bagus, tapi tanpa pengetahuan, tanpa agama juga masih kurang. Artinya adalah segitiga cinta tadi, kepala, ilmu pengetahuan, hati, agama, dan perbuatannya. Banyak mungkin di antara kita, mungkin juga termasuk ya, yang ngomong juga mungkin ya, kita hafal semua, tapi di masyarakat kita cuek. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah, orang yang baik itu adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya untuk menjadi hadir menaungi tadi belum terjalan. Karena kita masih mengutamakan di kepala. 5 waktu, kalau ada yang ibu-ibu mungkin masih bolong-bolong, masih ada yang bolong-bolong, kita bisa maklumi. Karena ibu-ibu masih ada yang aktif. Maksudnya masih ada yang aktif itu adalah monthly cycle-nya masih lancar. Monthly cycle itu apa? Itu bahasa dosen saya itu. Monthly cycle. Monthly itu bulanan, cycle itu siklus. Kalau ibu-ibu yang monthly cycle-nya masih aktif, wajar sholatnya ada bolong-bolongnya. Tapi kalau bapak-bapak, kalau sholat 5 waktunya masih bolong-bolong, berarti istirahat yang kita peringati tiap hari, 5 waktu yang kita hafal semua artinya masih belum terrealisasi. Padahal istirahat merah itu intinya adalah melaksanakan sholat 5 waktu terhadap kepada kehidupan kita sehari-hari. Yang hasilnya kita lihat dari perbuatannya. Jadi ingat, ada yang namanya hidup orang Islam itu dengan namanya segitiga cinta. Nah sekarang pertanyaannya saya saya tunjukkan kepada anak-anak yang cewek. Coba segitiga cinta yang saya maksud itu apa? Gimana? Nah gimana? Coba yang cewek, anak-anak cewek ini dari itu belum ada baru terakhir. Segitiga cinta yang saya jelaskan tadi apa saja? Saya fokus ke cewek dulu. Kalau bisa yang di luar itu bisa diam deh. Anak-anak yang jawab tuh di luar tuh, jangan dulu itu pahami. Kalau bisa dapat door prize, dapat door prize. Tadi saya kan sudah jelasin kan segitiga cinta apa saja. Yang cewek-cewek ada nggak? Anak-anak cewek mana? Tidak lawan yang cewek ini. Coba yang cowok yang belum dapat door prize. Kamu belum ya? Kamu belum? Belum kan? Segitiga cinta yang saya sebutkan tadi itu apa saja? Sebut nama kau. Bukan, maksudnya kepala itu apa? Hati itu apa? Bahasa Indonesia nya? Makanya nganengnya lo. Kalau udah nganengnya lo, aku gopeng kok. Kayak gopeng kali, masuk dari itu, dari itu. Nah, jadi saya ulang lagi, dibatalkan jadi pertanyaan. Jadi dalam manusia Islam itu ada segitiga cinta. Segitiga cinta itu adalah maksudnya ada kepala, di dalam kepala itu ilmu pengetahuan. Belajarlah kamu seelok-eloknya, belajarlah kamu sepandai-pandainya untuk kamu pahami. Kemudian di dalam hati, segitiga kedua, hati itu adalah kontrol agama kita, kontrol religiosity kita. Supaya kepala kita, ilmu kita bisa dikontrol dengan agama tadi. Kan cukup zaman ilmu. Kalau zaman ilmu tanpa agama, berantakan. Kalau agama tanpa ilmu, tidak bagus. Gitu ya? Kepala representasi daripada ilmu pengetahuan, hati representasi daripada kontrol agama. Kemudian bumbunya apa?
bentuknya adalah tingkah laku kita di masyarakat. Artinya segitiga cinta ini harus seimbang dan bisa bersebelah. Nah, itu baru namanya Islam yang benar-benar kita pahami dan benar-benar kita lakoni. Tidak hanya kita Islam ada di kepala saja. Oke ya, itu segitiga cinta yang insya Allah kita Bapak Ibu ini saya kira sudah memahaminya atau mungkin sudah pernah dengar istilah segitiga cinta dalam Islam tadi yang kita perlu dalam perdalam. Ilmu harus kita dalam, agama juga harus kita dalam, perilaku kita kepada masyarakat itu sebagai wujud kita bahwa kita punya ilmu, punya agama, baru berwujud ke penjagaan kita ke masyarakat. Oke, kita lanjutkan. Berapa menit? Berapa ya? Sudah kamu tak? Sudah target waktu Pak ya? Ini saya melihat masih ada untuk 7 apa lagi. Saya jangan saya punya pertanyaan. Cuman Mas Tiani, ya Allah, itu nggak Tiani. Saya itu lahir besar di Jati, jadi bahasa saya berusaha udah bola. Bahasa Indonesia tahu, bahasa Inggris memang kerjaan saya. Kalau boleh dibilang, saya kasih makan keluarga, ada bahasa Inggris. Karena kerja saya di sini. Kalau saya dapat bahasa Inggris, saya tidak bisa menjadi istilah kata. Karena itu hidayah Tuhan kepada saya melalui ilmu pendidikan bahasa Inggris dan saya ngajar bahasa Inggris, ngasih makan anak ini pakai ilmu bahasa Inggris tadi. Tapi kalau bahasa dosa nanti tetaplah, karena lain bisa diganti bahasa dosa. Ya, kita teruskan Bapak Ibu. Berapa menit lagi nih? Karena gini Bapak Ibu, saya ini berlatar belakang dosen. Karena kalau ngomong kalau jadi rem-rem, masih banyak saja yang mau dijabarkan. Ini dijabarkan lagi. Kalau saya kita mau stop, kita stop tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau tapa, kita berapa menit lagi ada jam. Sama ya. Tadi masih bilang. Saya tadi terakhir sampai mana tadi? Bukan tadi. Tapi pertanyaan bahwa segitiga cinta yang kita lakukan. Kalau Bapak Ibu atau kita semua yang ada di sini, segitiga cinta kita masih tak seimbang, kita berusaha untuk menyeimbangkan segitiga cinta yang ada di dalam Islam tadi. Kalau Bapak Ibu belum pernah dengar istilah segitiga cinta dalam Islam, mungkin dengan dari saya, anggap saja itu dari saya kan. Sebenarnya saya pakai informasi juga kan. Oke, perjalanan Rasulullah SAW dari langit ke 1, ke 2, ke 3 sampai dengan ke 7 ada